Nah ini jadi kemarin ada yang sempat kirim ke kita bro, link YouTube. Yes. Kemarin ada yang sempat, jadi kalau kalian tanya ini show-nya apa sih? Ini show-nya jawabannya suka-suka kita. Ya. Kita lagi pengen bahas Bitcoin, kita bahas Bitcoin. Kita mau bahas aset investasi yang lain, kayak misalnya kita lagi mau bahas, oh ini ada yang menarik nih kita bahas. Ya. Atau ada situasi yang menarik, atau ada yang pengen kita sampaikan, atau kita pengen ajarin, atau kalian boleh nanya ya. Lu boleh nanya apapun bebas ini. Tapi tentang yang membangun nih, jangan nanya yang jelek nggak ada gunanya, karena waktu kita mahal ya. Dan kita mau pakai waktu kita di sini untuk lakukan apa yang kita suka. Yang kita suka tuh hobinya sharing. Dia tuh trading, lu dari 0 sampai berapa? Sampai 100 miliar kan berarti kan? Lebih 100 miliar lah. Di tengah-tengah itu pas dari 0 ke sana, lu masih jadi dosen tuh. Benar. Kenapa? Karena passionnya ngajar kan. Jadi, dan ini adalah cara untuk kita nyalurin ya bro ya. Aspirasi kita. Iya, kita mau apresiasi dulu bro. Kemarin ada yang bikin YouTube bro. Coba ditunjukin bro. Nah ini YouTube-nya. ada ya dari, lucu juga. Benar. Channel Juraga Jam Indonesia ya. Saya shout out juga ke tokonya ini. Itu toko itu ya. Toko ya. Jadi kita jangan bilang di endorse lo, ini nggak ada ya. Benar, ini nggak ada endorse. Jangan ada endorse lo. Ya kemarin ada video yang menarik juga. Iya ada review. Ini pertama kali soal kayaknya ada review. Ada satu di TikTok, cuman gua lupa siapa. Tapi nggak sedetail ini juga. Oh tapi nggak sedetail ini. Jadi karena dia detail coba kita lihat. Nah di sini, ya ini menarik juga, Bro Timothy jam tangan pribadinya semua di review di sini ya. Jam tangan saya pribadi pun juga di review. Tapi yang uniknya ya, mereka ini review dari cuma dari video-video kita. Padahal kan nih anak-anak di belakang ini gradingnya suka nggak jelas kan. Yes. Tapi hebat loh. Benar. Tebakannya hebat. 95%. Ya ada salah satu tapi 95% benar. Tebakannya. Tapi karena gini, jadi mungkin kita nggak bisa salah mereka ya. Jadi mereka nge-review itu dari yang mereka cuma bisa lihat lah. Pokoknya intinya dari sosial media. Tapi mungkin bisa ini bro, lu ceritain ya dari yang paling. Oh bisa. Bener. Dari yang paling inilah ya, paling monumental nih. Mana? Ngomong. Nah, sabar gue. Ini kalau diri gue nge-lag nih. Sabar. Nah, oke. Nah, ini jam paling. Jadi teman-teman banyak yang tanya kan, ini jam apa? Ini first question. Ini jam pertama lu. Oh enggak. Bener. Enggak. Ini gue udah pakai banyak, gue udah ada Rolex No Date. Lu pernah cerita kan pertama jam lu pakai Orient kan? Orient. Japanese Watch. Iya kan? Itu gue sedih hilang. Oke. Iya. Lu dia bahkan masih inget. Jadi jam pertama gue. Jadi gue gini, ceritanya gue tuh dulu pas masih awal-awal usaha jualan pomade segala macam, gue pengen banget punya Rolex Submariner No Date. Itu kayak mimpi gue. Ya kayak mimpi mungkin semua orang ya. Gue pengen Rolex Submariner No Date. Nggak bisa beli. Jadi gue cari yang mirip, namanya sabar gue sedikit ya. Orient Ray 2 atau apa gitu. Orient Ray 2,6 juta kalau gue nggak salah. Yes. Nah tapi di situ gue udah bikin duit kan. Lanjut gue abis itu jam kedua gue tuh Tech Heuer bro. Yang strip kayak Nautilus apa sih? Dial tuh agak mirip kayak Nautilus namanya. Aquanaut ya. Aquanaut mana Nautilus? Patek. Kayak Nautilus, jadi dia kayak ada stripnya, Tech Heuer apa gitu, gue lupa. Warna grey waktu itu. Aqua Racer. Oh, sorry, Aqua Racer. Aquanaut lah. Kebiasaan Aquanaut. Aqua Racer gitu. Benar. Jadi abis gue beli itu, gue udah beli tuh. Gambarnya ya. Nah yang ini kan? Ya itu. Ya kan? Nah. Jadi gini, kalau mobil, gue lebih ngerti dan gue lebih banyak. Yes. Kalau jam, dia lebih ngerti ya. Oke. Gue suka nanya dia kalau jam. Kalau Seiko ini gimana? Lu pernah punya something kah yang ini? Jadi Seiko ini Seiko legendaris. Jadi pas gue pakai Seiko ini kan dia ada tadi yang di YouTube ini dibilang di upgrade kan? Enggak. Yes. Jadi Seiko itu hadiah dari nyokap gue. Oke, nice. Jadi itu hadiah dari nyokap gue. Jadi itu salah satu jam tangan yang gue suka. Gue tuh ada jam yang gue suka pakai emang. Yang Casio yang kita yang FW itu. Iya. Casio kita. Casio 911. Iya, Casio yang dipakai sama Osama bin Laden itu. Iya. Sama Seiko ini. Seiko Casio beli sendiri kan. Tadi itu ada ceritanya lah Casio itu. Tapi yang Seiko ini tuh hadiah dari nyokap gue. Jadi kan nyokap gue suka gue kasih duit juga. Sebenarnya duit dari gue. Ya. Cuman ini waktu itu hadiah ulang tahun nyokap gue kasih ke gue. Jadi makanya itu gue suka banget pakai. Dan pas yang ini gue lagi ketemu Kak Rahayu. Keponakannya dari Pak Prabowo itu tahun 2000 berapa ya? Lupa 18. 20. Kayak 19 tapi itu ketemunya. Baru gue post itu. 19 itu di rumahnya beliau kayaknya. Lagi ngobrol ya.
Tapi emang Seiko ini juga saya ngomong jam pertama saya ya. Karena saya dulu juga punya Seiko Prospect yang si Turtle yang ini. Oh, enggak, ini mirip Oran Ray. Bener. Ini mirip. Ini jam tangan yang mana Tapi lebih mahal waktu itu. dulu saya ingat banget karena menang-menang lomba dan sebagainya. Karena apa beli ini? Karena memang dulu pas SMA ya holy grail-nya semua orang waktu itu memang Submariner. Saya lihat juga Diver Watch yang paling murah menurut saya oke. Karena Seiko yang ini badak bro. Dalam artian ya kita ngomong sehari 2 hari itu dia kuat bertahan. Ya. Jadi kayak bener-bener jam yang nggak perlu ngeset ya ini dia kuat banget. Ya, waktunya kuat banget, oke banget dan menurut saya movementnya juga bagus ya waktu itu. Ya, ini Seiko saya pertama ya. Dan sama kayak Bro Timothy ya. Seiko tuh top ya buat teman-teman yang masih pertama ya membeli watch atau pengen ke watch collecting ya, Prospects ini the best ya. Setuju bro. Nah ini ada juga nih, lu punya juga Submariner. Iya betul. Nah ini waktu itu gue beli tahun 2018 kalau gue gak salah. Jadi gue nabung udah lama tuh bro. Gue udah kayak udah lumayan lah waktu itu ya. Gue udah lumayan. Gue beli Nodet waktu itu karena gue anggap jam itu sebagai bukan cuma pencapaian sih, tapi biar gue bisa ingat sesuatu. Yes. Jadi kalau bro kakak yang paling tahu, dia kan pernah lihat Patek gue yang 5711 yang steel itu baretnya tuh udah kayak ngaco banget. Iya. Dan itu nggak pernah gue benerin. Bener. Karena gue inget setiap baret tuh gue lagi ngapain, kayak misalnya waktu itu di pesawat baret. Setuju. Jadi gue tuh setiap kali jam gue baret itu tidak pernah gue benerin dan gue tidak pernah gue jual. Ya kita tim yang nggak pernah pakai film protector ya. Nggak ada. Jamnya. Jadi selalu biarin. Betul. Gue pun biarinnya bener-bener ngasal. Jadi kalau dia tahu, dia yang tahu. Gue bener-bener gue lempar biasa. Kayak di pinggir rumah nih ngantuk tidur gue taruh samping gitu bener-bener. Tapi berarti yang Submariner ini pertama kali ya jam yang serius ya kita ngomong. Gue nggak tahu sih waktu itu Tech Heuer itu nggak masuk serius lah ya. Nggak masuk serius. Tapi kalau saya yang pertama kali serius. Itu Tudor bro. Iya. Black Bay 36 yang Jubilee dia two tone color. Iya. Itu jam tangan yang saya beli untuk mengingatkan nih ya. Iya. Waktu itu saya kerja, saya ingat gaji saya kecil ya. Terus tapi kalau saya nabung setiap bulan itu saya butuh berapa tahun buat beli jam ini. Bener. Tapi itu saya ingat banget pertama kali profit gede di kripto dan itu cuma 1 hari. Saya punya duit buat beli itu. Jadi itu pengingat saya ya, jam yang itu selalu saya pakai ya, Tudor Black Bay 36 kadang. Itu the humble beginning. Setiap kali saya berpikir hal lain tentang kripto, saya ingat saya hanya butuh waktu 1 hari ya. Kalau itu saya kerja ini saya nabungnya 1 tahun. Tapi karena kripto saya ingat banget ya profit trading waktu itu 1 hari. Dapat jadi jam? Dapat. Tapi kalau jam tangan pertama saya yang Rolex ya itu surprisingly ya juga yang dibahas di sini ya. Ada juga, itu adalah Datejust yang 36. Iya. Itu jam yang saya pakai ketika saya nikah bro waktu itu. Waktu itu nikah bro? Nikah. Ya, jadi dari Tudor nikah saya belinya Datejust 36 ya. Yang mana yaitu legenda, itu jam tangan nikah juga. Nah. Jadi top gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin nanya, kenapa sih kita tiba-tiba bahas jam gitu kan? Atau misalnya nanti bahas mobil atau karena ini instrumen juga ya. Bukan cuma instrumen tapi juga, ya. Lifestyle-nya orang finance. Jadi ini bisa kelihatan nggak sih Bloomberg kita? Ini terminal kita ya. Kalian lihat ya. Jadi ini tuh mainannya orang kaya gitu. Jadi kalau yang subscribe terminal kan udah pasti orang kaya. Ini tuh gue bisa ngelisting. Misalnya gue mau jual ini sekarang ya di sini ya. Ini tuh ada kayak OLX orang kaya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Zoom. Coba di zoom. Kelihatan ya? Detail nggak? Biar bisa kelihatan. Ini lu bisa lihat. Lu bisa beli yacht gila di sini. Tuh, lu mau Porsche kayak Cayenne Turbo. Lu mau beli kayak Rolex tuh. Yacht Master. Titanium. Ini ada poundnya. Jadi dia ada dalam pound, ada USD. Nih. Ini bahkan EP ada nih bro nih. Steel blue tuh kan. EP. Patek Philippe Nautilus 5726A annual calendar dari London tuh. Lu bisa bener-bener kayak gini, lu kontak terus lu telepon orangnya, terus lu beli. Transfer. Ya bahkan ya jam pun. Ada marketplace-nya, jadi Bloomberg tuh punya marketplace khusus nih gua. Kalau teman-teman lihat pun, chartnya juga ada ya. Kalau teman-teman misalkan jam ya Audemars Piguet, ini chartnya pun juga ada. Jadi teman-teman bisa nganalisa nih secara teknikal jam itu gimana. Benar. Karena memang ada supply and demand. Coba buka bro, chartnya bro. Nah ini chartnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat jam apapun itu bisa dianalisa ya. Jadi Bro Timothy juga baru nih jamnya kayaknya. Baru keluar.
Oke. Baru karena gini, kemarin kan dibikin review itu. Yes. Ya kan? Terus kirim kan. Gua buka, wih, akurat juga nih. Tapi berarti diperhatiin nih jamnya nih. Iya. Kalau diperhatiin gue harus keluarin satu-satu nih berarti. Soalnya gini, gue bukan kayak Bro Kakak. Bro Kakak tuh suka fitting jam tangan sama apa yang dia pakai, sama baju yang dia pakai. Gue kan selalu kayak kaos, celana panjang ini lagi kebetulan celana panjang kan. Yes. Karena mau ketemu orang nanti. Ketemu bos ya. Ketemu mentor lah, bukan bos. Mau ketemu mentor. Ketemu Mr. X juga sih. Oh, bukan Mr. X tapi orang 123T ini nanti. Oke. Makanya pakai celana panjang. Kalau di bawah 100T gue nggak pakai celana panjang, Bro. Jadi gue batasnya 100T baru celana panjang. Kalau ada kebutuhan nyales Bitcoin. Iya, baru panjang. Jadi karena itu jadi ya udah kita pikir kan kita pakai sesuatu kita keluarin. Gue malas. Jadi kenapa gue selalu pakai Patek gue yang rose gold akhirnya. Bahkan still nggak perlu gue pakai lagi. Gue masih ada itu ada yang salah. Tadi itu bukan no date, Bro, yang dia tunjukin kayaknya. Iya. Yang itu two-tone apa gitu gue lupa. Itu two-tone warna emas. Lu punya Submariner 41 mm ya? Iya, 41. Yang two-tone, iya. Kan? Yang itu kayak 41 two-tone. Ya steel ya, tengahnya yellow gold. Lu anak-anak jam jangan judge kenapa gue pakai two-tone. Bener. Gue emang suka. Jadi gue beli sesuatu tuh bukan karena kemarin gue dapat dia tanya dia. Gue bisa dapat Kubitus murah banget. Yes. Murah banget kayak under market banget. Tapi nggak gue ambil karena gue nggak suka bentuknya kotak kayak Santos. Iya. Gitu. Jadi dimensinya juga sama. Gue beli apa yang gue suka. Nah ini kan jadi kita pikir oke, kita diperhatikan nih sama komunitas jam, ya wes kita keluarkan semua. Ya kan? Ganti nih gue nih. Tapi sebenarnya gue bisa Patek kan. Impression juga tuh keluar juga. Impression ya pertama saya ketemu Bro Timothy. Iya. Ini dulu yang dipakai yang ini, Bro, ya. Yang 5711. 5711. Bener. Ini bener-bener ya Holy Grail. Iya. Anak jam dulu, semua karena dulu udah belum discontinue. Kalian ngasih tau itu belum ada Aceh. Gue tuh udah pakai ini. Ya 5711. Aceh belum ada waktu. Saya masih inget 5711 yang dipakai. Iya. Keren juga nih orangnya. Iya. Kan. Impression. Jadi jam itu memberikan impression ke orang. Ya. Kan soalnya itu sebenarnya makanya kenapa bahkan ada di Bloomberg, karena itu kan di orang finance gini. Misalnya gue mau dealing sama orang nih. Contoh lah kayak misalnya partner kita misalnya partner gue di HW gitu kan. Gue langsung lihat jamnya apa gitu. Yes. Lu langsung ya klise sih, cuman ya gue lebih gampang percaya. Kalau lu punya jam tangan seharga rumah di tangan lu, lu orang yang ngerti tentang duit. Gitu loh. Rumah lu taruh di tangan. Jadi kan waktu itu banyak yang bilang, Bro, kayak misalnya kita sales Bitcoin dan lain-lain. Gue pas ketemu dia itu belum ada akademi gitu, gue udah pakai Patek, teman-teman. Ya. Itu nggak ada sama sekali. Ya. Mau bilang jualan kelas dulu nggak ada, gue udah pakai Patek. Gitu. Dan kalau dihitung-hitung, Bro, koleksi itu dia cuma dapat 4 kan punya gue kan. Iya. Lu juga cuma dapat berapa itu? Cuman kecil. Boxnya belum dikeluarin ya udah. Oh iya benar, boxnya belum dikeluarin. Karena di sini juga Nggak, kalau dia banyak yang bahkan beneran belum dikeluarin. Belum dipakai juga. Dia banyak yang beneran belum dipakai. Ini juga akurat ya, akurat. yang RM 6701 ya, yang dibahas di sini. Cuman ada satu doang nih, Bro, yang nggak akurat ya. Iya. Yang di bagian sini nih ya. Ini nge-reviewnya dated yang olive green. Iya. Rose gold, dial berapa? Rose 40 mm. Oh. Ini reviewnya itu, padahal bukan. Tapi yang itu saya punya juga. Oh, jadi yang dia bilang ini lu juga punya kan? Gua punya juga ya. Yeah. Yang ini yang difoto itu dated yellow gold black dial. Tapi yang dibahas di sini ini Ever Rose. Ya, yang ini ya. Ini tapi punya juga. Karena ada beberapa dated. Dan dated itu fasadnya satu kelihatan sama, mirip dua kan? Juga kalau kena cahaya dari jarak jauh itu kelihatan sama semua. Yeah. Padahal dialnya beda, materialnya juga beda. Ya, yellow gold sama rose gold dari jarak tertentu, cahaya tertentu itu kelihatannya sama. Yeah. Padahal beda. Ya, tapi semuanya ya ini relatif akurat. Ya. JLC juga di sini ini yang dulu ya di kado Bro Timothy juga. Yeah. Ya. Hadiah ulang tahunnya Bro Kakak itu. Iya. Overall ya lainnya oke lah. Ya.